Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Gua Warisan ya, dilihat dari namanya, itu tampaknya merupakan harta karun yang luar biasa, kata Chu Feng. Itu benar, itu juga yang dipikirkan oleh penguasa suci Starfall Holy Land kami dan tetua agung 9 sekte yang mendalam. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa ada sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya di alam atas Ciliokosem besar. Namun jika informasi lokasi sisa akan tersebar dan mencapai telinga Chu Heavenly Clan, maka sisa-sisa itu akan menjadi milik Chu Heavenly Clan. Sejujurnya saja, penguasa suci kita pada saat itu memiliki keinginan yang egois. Secara alami, dia ingin mendapatkan harta di dalam gua warisan itu. Karena itulah, penguasa suci terakhir kita dan tetua agung 9 sekte yang mendalam memutuskan, untuk tetap dan menjaga pintu masuk gua warisan sepanjang tahun. Mereka mencoba segala macam metode untuk menerobos pintu masuk. Namun pada akhirnya, mereka berdua tidak berhasil. Bahkan kemudian, tetua agung 9 sekte mendalam bahkan kembali ke sekte 9 mendalam mereka, itu untuk meminta bantuan sekte mereka. Namun bahkan sekte master 9 sekte mendalam itu mampu membuka pintu masuk ke gua warisan. Yang orang harus tahu bahwa, 9 sekte mendalam adalah tuan dari 9 alam atas yang mendalam. Adapun sekte master 9 sekte mendalam, ia adalah seorang ahli di tingkat mulia, kata Xia Yun. Dalam hal itu berarti gua warisan kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli era kuno. Jika tidak, itu tidak akan terlalu sulit untuk dibuka, kata Chu Feng. Tidak, bukan itu masalahnya. Meskipun gua warisan dan sisa-sisa di Flat Mount Ravine sudah cukup tua, mereka pasti tidak setua dari era kuno. Menilai pada saat penguasa suci terakhir kita menemukannya, seharusnya hanya sekitar 80.000 tahun, kata Xia Yun. Semudah itu, seperti apa pakar yang meninggalkannya? Apakah kamu semua berhasil menyimpulkan hal itu? Chu Feng bertanya. Chu Feng benar-benar menebak di dalam hatinya. Orang yang Chu Feng tebak adalah Exalted Archer. Alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan semacam ini, justru karena dia merasa bahwa itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh Exalted Archer. Namun sekte master 9 sekte mendalam juga merupakan ahli tingkat mulia, dan bahkan dia saja tidak dapat menembus gua warisan itu. Jika gua warisan itu benar-benar ditinggalkan oleh peninggalan yang mulia, maka akan tampak bahwa pemanah yang mulia bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Feng. Kami tidak dapat menyimpulkan apapun. Namun pada akhirnya, gua warisan masihlah terbuka, kata Xia Yun. Bagaimana itu bisa terbuka? Chu Feng bertanya. Itu terbuka dengan sendirinya, kata Xia Yun. Dengan sendirinya, seru Chu Feng yang terkejut. Memang benar, itu dibuka dengan sendirinya. Namun meskipun dibuka, penguasa suci kita serta para ahli lainnya yang hadir, semuanya tidak dapat memasukinya. Kemudian, telah ditemukan bahwa hanya orang-orang dari generasi muda yang mampu masukinya, kata Xia Yun. Hanya orang-orang dari generasi muda yang bisa memasukinya, seru Chu Feng yang sekali lagi terkejut. Itu benar. Bukan hanya itu saja, tetapi orang-orang dari generasi muda setidaknya harus menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memasukinya. Selain itu, jumlah orang yang bisa masuk itu juga terbatas. Setiap kali dibuka, hanya 10 orang yang bisa masuk, kata Xia Yun. Kalau begitu, apakah kalian semua berhasil mendapatkan panen dari tempat itu? Chu Feng bertanya. Kami mendapatkan panen. Tanah suci Starfall kami dan 9 sekte mendalam, masing-masing memilih 5 anggota generasi muda untuk memasuki gua warisan. Di dalam sana, itu ditemukan bahwa seseorang tidak harus dapat memperoleh warisan jika seseorang memasuki gua warisan. Jika seseorang ingin mendapatkan manfaat, seseorang harus menguraikan suatu hal. Selanjutnya, subjeknya setiap kali akan berbeda. Satu-satunya hal yang pasti adalah, bahwa semua subjek terkait dengan spiritualis dunia. Adapun gua warisan, itu akan terbuka setiap 100 tahun sekali. Selama bertahun-tahun, tanah suci Starfall kami dan 9 sekte mendalam, masing-masing telah mengirim 5 anggota generasi muda ke gua warisan setiap kali dibuka. Selain itu, ada kesepakatan antara tanah suci Starfall kami dan 9 sekte mendalam.
Yaitu, pihak manapun yang berhasil membuka kunci situs warisan, mereka akan mendapatkan kendali atasnya, kata Xia Yun. Mungkinkah ini alasanmu meminta bantuanku? Chu Feng bertanya. Aku ingin memintamu masuk bersamaku. Jika kamu dapat membuka kunci situs warisan, aku ingin kamu membaginya dengan kami, kata Xia Yun. Tapi kan, aku bukan murid dari Tanah Suci Starfall. Tidak pantas bagiku untuk berpartisipasi kan, Chu Feng berkata dengan cemberut. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Chu Feng adalah, bahwa Xia Yun mungkin memintanya untuk bergabung dengan Starfall Holy Land sehingga dia bisa membantunya. Namun, Chu Feng sudah membuat tekadnya bahwa dia tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Ini adalah masalah prinsip, dan dia tidak akan bergabung dengan Starfall Holy Land demi keuntungan. Selama 100 tahun terakhir, baik Tanah Suci Starfall kami maupun 9 sekte mendalam, keduanya tidak mampu meningkatkan sebanyak mungkin generasi muda yang berjubah abadi tingkat sebagai spiritualis dunia. Karena itulah, kami mencapai kesepakatan tahun lalu bahwa kami bisa mencari bantuan. Adapun tahun ini, Tanah Suci Starfall kami tidak memiliki 5 orang dari generasi muda yang merupakan spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Dengan demikian, tidak ada masalah bagiku untuk mencari bantuan seperti kamu. Karena bagaimanapun, 9 sekte mendalam pasti akan mencari bantuan orang luar juga, kata Xia Yun. Meskipun kamu dikatakan sekutu, tapi kamu masih saling bersaing. Mungkin sesuatu seperti ini tidak ada yang serius untuk kalian semua. Tapi seandainya aku orang luar melibatkan diriku dalam hal ini, aku akan berakhir menyinggung orang-orang. Jika 9 sekte yang mendalam ingin berpikir buruk tentangku, mereka mungkin akhirnya menyerangku di balik bayang-bayang. Jika itu terjadi, itu benar-benar tidak akan bermanfaat untukku, kata Chu Feng. 9 sekte yang mendalam pasti tidak akan berani menyentuhmu di dalam alam atas Ciliokosem besar, kata Xia Yun. Dengan kata lain, setelah aku meninggalkan alam atas Ciliokosem besar, 9 sekte mendalam pasti tidak akan mengampuniku, kata Chu Feng. Aku tidak akan menyangkalnya, itu memanglah benar. Kamu adalah orang yang cerdas, dan aku tidak akan menipumu. Selain itu juga, Chu Feng, ini juga kesempatan langka untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk memasuki gua warisan? Dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana peluang dan bahaya ada secara bersamaan. Jika seseorang takut akan bahaya, orang akan merasa sangat sulit untuk maju. Selain itu, kamu tidak menyerupai seseorang yang takut akan bahaya, kata Xia Yun. Apakah aku takut atau tidak, itu adalah satu hal. Dan apakah aku akan membantu atau tidak, itu adalah hal lain, kata Chu Feng. Apa yang Chu Feng maksudkan adalah, bahwa dia tidak akan takut bahaya apapun jika itu menjadi urusannya sendiri. Namun, keputusan yang ada adalah untuk membantu Xia Yun. Jika dia melakukan itu, orang yang paling diuntungkan adalah Tanah Suci Starfall. Karena itulah, ia harus mempertimbangkan dengan tepat apakah akan menghadapi bahaya itu atau tidak. Pada saat ini, Tetua Singyi yang telah diam sepanjang waktu sampai sekarang, akhirnya dia berbicara juga. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Tanah Suci Starfall kami pasti tidak akan meminta bantuanmu secara gratis. Saat memasuki gua warisan, selama kami dapat membuka situs warisan, kamu akan dapat menikmati warisan bersama dengan orang-orang dari Tanah Suci Starfall kami. Lebih jauh lagi, itu hanya sebagian saja. Ini hadiah yang Putri Suci kita telah siapkan untukmu, ucap Tetua Singyi. Ketika Tetua Singyi berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak. Setelah kasing kotak itu dibuka, bilah merah segera terungkap. Selanjutnya, 3 kata ditulis pada kotak ini. Deep Blood Immortal Edge. Itu adalah persenjataan abadi. Meskipun itu bukan immortal armamen kualitas terbaik, tapi kualitasnya jauh lebih unggul dari Darkstone Dagger milik Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, persenjataan abadi ini hanyalah menunjukkan itikat baik kami. Dan rentunya, ini jelas-jelas bukan keseluruhan hadiahnya. Jika ada yang kamu inginkan, silahkan dan beritahu kami. Selama itu bukan sesuatu yang terlalu berlebihan, kami pasti akan memuaskanmu, kata Tetua Singyi. Karena itu masalahnya, aku akan berterus terang kalau begitu. Aku membutuhkan bahan untuk perbaikan persenjataan, dan itu adalah bahan yang dapat memungkinkan seseorang untuk memperbaiki persenjataan abadi yang tidak lengkap. Aku perlu bahan yang cukup untuk memperbaiki 10 persenjataan abadi tidak lengkap.
Oh iya, dan itu pastinya bahan berkualitas tinggi. Selanjutnya, aku membutuhkan bahan yang cukup untuk memperbaiki satu persenjataan abadi. Kualitas bahan tidak harus berkualitas tinggi, namun kualitasnya juga tidak terlalu buruk. Ucap Chu Feng yang tidak berusaha bersikap sopan. Karena bagaimanapun, ini adalah transaksi. Maka dengan begitu, tidak perlu bagu Chu Feng untuk bersikap sopan dalam situasi seperti ini. Selain itu, ketika Xia Yun meminta bantuannya, ini berarti bahwa tindakan tetua Xingyi sebelumnya untuk membantunya, itu mungkin berasal dari motif egois mereka sendiri. Itu tidak masalah. Selain itu, apakah teman kecil Chu Feng memiliki permintaan lain? Tanya tetua Xingyi. Aku akan pergi dan berpartisipasi dalam lelang Ghost Sect Hall dalam waktu 1 bulan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lewatkan. Sebelum Chu Feng selesai, tetua Xingyi menyela. Waktunya pasti tidak akan bertentangan satu sama lain, potong tetua Xingyi. Selanjutnya, aku berharap tetua Xingyi dapat melindungiku dalam perjalananku ke Ghost Sect Hall, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu benar-benar memiliki banyak tuntutan, hahaha, ucap tetua Xingyi. Dengan senyum di wajahnya, Xia Yun melemparkan mata ke arah Chu Feng. Namun senyumnya mengungkapkan bahwa, mereka dapat menerima semua kondisi Chu Feng. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Ini adalah kesempatan langka bahwa seseorang meminta bantuanku. Karena itulah, aku tidak punya pilihan selain mengajukan banyak permintaan. Lagi pula, aku sangat miskin, dan memiliki banyak masalah di tanganku, balas Chu Feng sambil mengangkat bahu dengan tangan terbuka. Kamu sendiri yang memprovokasi masalah itu, dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Sebenarnya, bahkan jika Han Yu bertindak berlebihan, maka tidak perlu bagimu untuk bertindak se-ekstrem itu. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik setelah kamu matang di masa depan, kata Xia Yun. Oh, seseorang hanya hidup sekali. Jika seseorang harus menanggung segalanya, hidup seseorang akan menjadi sangat buruk. Itu bukanlah prinsip hidupku. Jika hidupku buruk, maka lebih baik aku mati, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng benar-benar berani. Sejak zaman kuno, semua yang mampu mencapai hal-hal besar memang bertindak seperti itu, puji tetua Xingyi. Senior, dalam hal ini, apakah permintaanku ini tidak membebanimu? Tanya Chu Feng. Itu secara alami bukanlah masalah. Pada saat itu, pria tua ini secara pribadi akan mengantar teman kecil Chu Feng ke Ghost Sect Hall. Aku akan menjamin bahwa tidak seorang pun akan berani menimbulkan masalah bagimu, tetua Xingyi berkata. Aku akan merepotkan senior kalau begitu, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya pada tetua Xingyi. Itu hanya tugasku. Teman kecil Chu Feng, tolong terimalah tanda persahabatan ini terlebih dahulu. Adapun bahan untuk perbaikan persenjataan, aku akan memerintahkan orang agar mempersiapkannya untukmu dengan segera. Aku pasti akan memenuhi keseluruhan permintaanmu sebelum memasuki gua warisan, kata tetua Xingyi. Dalam hal ini, kapan kita melanjutkan ke gua warisan? Tanya Chu Feng. Kami sedang dalam perjalanan ke sana sekarang, dan kami akan segera tiba. Itu pasti tidak akan mengganggu partisipasimu dalam lelang Ghost Sect Hall, kata Xia Yun. Oh iya, apakah Song Yunfei akan pergi? Tanya Chu Feng. Karena faktanya bahwa hanya spiritualis dunia jubah abadi tanda naga dari generasi muda yang dapat memasuki gua warisan, maka Song Yunfei tidak akan pergi, kata Xia Yun. Dalam hal itu berarti bahwa hanya kultivasinya yang kuat, dan teknik formasinya itu ternyata sedikit kurang, kata Chu Feng. Kurasa begitu, balas Xia Yun. Setelah Xia Yun selesai mengatakan kata-kata itu, dia menoleh ke Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan bertanya. Mengapa kamu bertanya tentangnya? Mungkinkah kamu takut padanya? Tanya Xia Yun. Takut, tentu saja aku takut. Kultivasinya jauh lebih kuat dari milikku. Aku ini bukan tandingannya, jawab Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kamu ini cukup jujur. Namun aku merasa, sebenarnya kamu tidak takut padanya, kata Xia Yun. Mengapa kamu mengatakan itu? Apa yang membuatmu berpikiran begitu? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak takut pada King Peng, bagaimana mungkin kamu bisa takut pada Song Yunfei? Selain itu, bagaimana mungkin kamu begitu percaya diri ketika menghadapi King Peng? Tanya Xia Yun. Itu karena aku tahu kamu punya permintaan untukku, dan tidak akan membiarkan dia membunuhku, kata Chu Feng.
Xia Yun mengerutkan bibirnya dan menatap Chu Feng. Jika kamu tidak ingin memberitahu aku, sudah lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu, ucap Xia Yun dengan cemberut. Chu Feng tentu tidak akan memberitahu Xia Yun bahwa dia memiliki persenjataan iblis yang sangat kuat. Dengan demikian, Chu Feng hanya tersenyum dan tidak repot-repot terus berlama-lama tentang topik ini. Nona, aku punya pertanyaan untukmu, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya Xia Yun. Kamu sengaja menggunakan permainan alam misteri yang berubah, itu hanya untuk mengujiku kan? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah sebuah ujian atau tes. Jika Chu Feng tidak dapat memperoleh tempat pertama, Xia Yun kemungkinan tidak akan meminta bantuannya. Karena kamu sudah menebaknya, mengapa repot-repot bertanya? Karena bagaimanapun, kamu memenuhi syarat, kata Xia Yun sambil tersenyum berseri-seri. Senyumnya itu sangat manis. Jika laki-laki lain melihat senyum seperti itu darinya, mereka pasti akan benar-benar terpikat olehnya, dan akan sangat bersedia untuk menawarkan semua miliknya kepadanya. Namun sayangnya, Chu Feng tetap sangat tenang. Karena bagaimanapun, dia tahu betapa berbahayanya seorang wanita seperti Xia Yun. Alasan mengapa dia bertindak ramah dengannya kali ini adalah, itu karena dia membutuhkan bantuannya. Namun lain kali, dia mungkin saja akan mencoba membunuhnya. Lagi pula, Chu Feng telah menyaksikan apa yang seharusnya tidak ia miliki. Sementara itu, saat Chu Feng sedang melakukan perjalanan ke Flat Mount Ravine, apa yang telah dia lakukan di Void Secretary sedang menyebar jauh dan luas. Selama perjalanan antara Void Secretary dan Ghost Sec Hall, beberapa tokoh melesat di langit dengan cepat. Kecepatan mereka sangat cepat. Orang-orang di bawah ranah martial immortal tidak akan dapat melihat atau mendeteksi mereka. Bahkan jika mereka lewat di sampingnya sekalipun, orang tidak akan memperhatikan mereka sama sekali. Mereka adalah orang-orang dari Ghost Sec Hall. Patua Gui Chou berdiri di garis depan kelompok itu. Dia memimpin orang-orang dari aula sekte hantu dengan kultivasinya, dan Boy Ghosteye bepergian di sampingnya. Tuan, apakah itu Chu Feng benar-benar penting? Sedemikian pentingnya, sehingga kamu rela memutuskan hubunganmu dengan Song Yunfei. Song Yunfei itu adalah seseorang yang menyimpan dendam mendalam, dan kamu telah mempermalukannya di depan umum. Di masa depan, jika dia menjadi penguasa suci Starfall Holy Land, dia pasti akan menjadi bermusuhan terhadap Ghost Sec Hall kami. Boy Ghosteye yang selalu diam, dia sebenarnya mengajukan pertanyaan. Ternyata Pak Tua Gui Chou sebenarnya adalah tuannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.